Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang cukup spesial gitu. Yaitu namanya Bang Zulfikar Ali Hussein gitu. Lahir di Jakarta 16 September 1995. Untuk alamatnya di Jalan Pondok Labu 1A nomor 46 RT 5 RW 7 Cilandak. Untuk jenjang pendidikannya S1 FISIP UHAMKA, S2 FISIP UMJ. Ya, untuk S2-nya masih sedang berlangsung. Untuk pengalaman organisasi, beliau dulu adalah Sekretaris Bidang Kader DPD IMM DKI Jakarta periode 2020-2022, kemudian Karang Taruna Kelurahan Pondok Labu bidang pendidikan 2017 sampai 2021, kemudian menjadi Wakil Sekretaris Kerohanian KNPI Jakarta Selatan periode 2017 sampai 2021. Kemudian ada Extinction or Rebellion Indonesia. Baik teman-teman, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu implementasi sila kelima di Indonesia saat ini gitu. Karena kita bisa melihat sendiri kan teman-teman, selama masa pandemi ini tuh banyak sekali hal-hal yang dapat kita lihat itu kurang gitu adanya keadilan sosial gitu kan. Nah, mungkin dari Bang Hussein bisa memulai langsung gitu Bang. Materi kita malam hari ini mengenai pembahasan implementasi sila kelima di Indonesia saat ini. Mohon maaf Bang, suaranya ke-mute. Sorry. Iya, aduh, sorry Mar. Sorry. Ya, jadi ini teman-teman, boleh nggak apa sih yang teman-teman apa ketahuin tentang sila kelima? Boleh dong tulis di kolom komentar. Ya, ini Mar, boleh bahannya di ini. Oh, oke Bang. Ya, jadi kita ngupas dulu. Jadi sila kelima ini bagian dari Pancasila yang di mana merupakan peletakan dasar negara Indonesia gitu. Jadi kalau melihat dari satu hal, melihat dari satu sisi aja, kita nggak bisa ngelihat bahwa sila kelima ini sebagai satu sila yang utuh gitu. Nah, Melati Hidayati, keadilan sosial bagi surat, yaitu uraiannya ya, sila kelima.
Nah, jadi boleh Mar, slide selanjutnya. Jadi kalau kita memahamin Pancasila ini harus secara utuh gitu. Jadi dalam satu tubuh gitu. Eh, apa sih yang di apa ditarik dari sila kelima ini? Apa nih yang akhirnya harus kita bahas dengan penerapan atau implementasinya kayak gitu. Lanjut Mar. Ya, bentar Bang. Oh iya iya. Yang nge-share admin. Hmm. Ya jadi eh, kalau apa ditarik dasarnya lagi, kita harus pahamin eh, filsafat Pancasilanya ini. Nah, ini nanti eh, ada di materinya. Jadi filsafat Pancasila ini adalah filsafat yang eh, menelurkan atau menjadikan Pancasila sebagai satu dasar berkehidupan bernegara dan filsafat Pancasila juga menjadi satu sebuah eh, tatanan bangsa ini untuk menentukan satu hukum atau kebijakan itu eh, didasari oleh hal tersebut gitu. Nah, eh, selanjutnya eh, filsafat Pancasila ini juga menjadi satu apa nilai Pancasila yang ini menjadi satu nilai Pancasila sebagai perluasan dan fungsi Pancasila dasar dan ideologi di Indonesia. Jadi sebelum eh, dijadikannya satu kebijakan, sebelum dibuatnya undang-undang, harus didasari Pancasila, harus didasari butir-butir dari Pancasila tersebut. Memaknainya, akhirnya Pancasila ini menjadi penerapan kehidupan bernegara dan sebagai pandangan hidup bernegara kayak gitu, teman-teman. Jadi Pancasila ini sebagai satu pondasi awal yang akhirnya membentuk bangunan utuh bernegara, undang-undang ada dan lain-lainnya kayak gitu. Dilanjut. Bang, udah PPT udah keluar berarti ya? Udah. Oke, siap. Ya. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya ada memaknai Pancasila. Memaknai Pancasila sendiri, kita nggak bisa memaknai Pancasila sebagai satu simbol yang akhirnya cuma jadi teks-teks yang mengawang-awang aja kayak gitu, tapi juga sebagai nilai luhur yang kita tanam dan kita praktekkan ke lingkungan sekitar maupun dalam bernegara gitu. Jadinya
Pancasila menjadi satu pedoman di masyarakat yang akhirnya eh, nilai luhur atau menjadi satu gen bahwa masyarakat Indonesia nih eh, konsep berpikir atau konsep bersosial dan lain-lain itu eh, Pancasila gitu. Nah, nilai-nilai yang terkandung juga menjadi pedoman dalam aturan tadi yang saya bilang, aturan, norma. Jadi membentuk satu bangunan hukum, bangunan bernegara, gitu teman-teman. Nah, eh, Pancasila ini juga nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Misalnya kita mau eh, apa ya, ngebahas bahwa Pancasila ini ketuhanan yang Maha Esa aja gitu. Jadi orang yang bertuhan ya dia Pancasilais, nggak bisa gitu. Ternyata eh, orang yang bertuhan atau beragama dia nggak peduli juga dia seenaknya dalam berkehidupan ini merupakan bukan hal yang eh, bukan hal yang nggak apa ya, yang tidak Pancasila gitu. Jadi itu harus jadi satu bangunan utuh yang kita telurkan, yang kita eh, jiwai gitu, teman-teman. Jadi nggak bisa kita satu, oh persatuan Indonesia kita harus bersatu gitu, tapi kita tidak mempertimbangkan hal-hal lain, dalam arti kita tidak bermusyawarah atau kita tidak bersatu atas nama siapa gitu kan. Eh, apa kelompok mereka aja atau golongan mereka aja itu. Jadi dari ketuhanan terus turunnya sampai ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi memaknai sila kelima atau mengimplementasi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus juga kita menjadi orang yang menolerir, atau kita juga apa beragama dan bermusyawarah, bermufakat kayak gitu. Tidak bisa dalam satu hal bahwa yang penting gue adil atau gue udah human gitu, udah berbagi, udah bersosial gitu. Bukan hanya hal itu gitu yang akhirnya kita terjebak pada gerakan uh, humanis yang tanpa ada pandangan hidup ke sila pertama ya, yang nggak ada nilai-nilai ketuhanan kayak gitu. Selanjutnya boleh. Jadi selanjutnya keadilan sosial. Nah ini kita harus maknai ini. Jadi di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini apa sih yang teman-teman pahamin dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini? Coba boleh dong ditulis di kolom komentar apa nih yang teman-teman pahamin dari sila kelima ini. Tulis di kolom komentar apa gitu, mungkin tentang bertoleransi atau apa gitu. Jadi untuk nilai yang terkandung dalam sila kelima ini, teman-teman, karena apa? Nggak ada yang nulis di kolom komentar ya. Jadi
intinya dalam sila kelima ini kita bisa ngambil satu eh, apa? Satu inti atau satu intisari lah gitu yang bisa kita ambil adalah adil gitu teman-teman. Jadi adil yang kayak gimana sih? Eh, Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini atau nilai eh, keadilan ini harus kayak gimana sih? Kayak gitu. Nah, adil yang eh, merata dan dalam berbagai bidang, maksudnya. Jadi ketika bicara adil ini kan eh, positioning proporsional. Maksudnya menurut saya adil, menurut teman-teman nggak adil. Menurut eh, menurut komunis adil itu sama rata sama rasa. Jadi saya dapat dua, teman-teman dapat dua, dan lain-lain dua. Itu. Ini konsep adilnya komunis. Itu. Konsep adilnya apa? Kapitalis kan ya lu makin makin lu bekerja keras, makin lu berusaha, dia makin makin dapat, makin apa? Makin besar gitu. Dan makin tingkat adilnya ya gue udah dapat, ya gue wajar dapat banyak karena gue udah melakukan hal-hal tersebut gitu. Dan itu konsep adilnya. Jadi semakin semakin dia kaya, semakin dia berkuasa dan mengelola hal-hal dan menghegemoni gitu ya, kayak gitu. Nah, boleh selanjutnya. Nah, ini adil itu bebas nilai atau punya nilai, teman-teman. Boleh dong berkomentar. Ini dari 15 orang atau berapa nih? 19 orang. Adil itu punya nilai atau bebas nilai, teman-teman. Ayo, siapa nih? Ahmad Faiz, Aisyah Humairah, Dea, Devi, Dina, Dias, gimana teman-teman yang lain? Adil itu bebas nilai atau punya nilai dia? Jadi kalau kita maknain ya dari hal yang tadi itu bahwa adil itu setiap orang berbeda gitu. Menurut saya adil, menurut teman-teman nggak adil, atau menurut dosen adil, menurut teman-teman nggak adil, menurut hal-hal yang lain ini nggak adil gitu. Nah, dari kesimpulan itu eh, bisa kita ambil bahwa adil itu bebas nilai. Jadi dia nggak nggak ada kepentingan, nggak bisa ditarik ke sini, atau dia bisa ditarik ke sini dan bisa ditarik ke sana. Jadi dia nggak punya nilai, nggak ada keberpihakan adil itu. Eh, nah, dari situ boleh dilanjut, Mar. Nah, jadi penerapan adil
penerapan adil dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita harus ngeliat konteksnya gitu. Eh, jadi saya menggunakan diksi sehingga berlaku adil pun harus adil gitu. Jadi eh, ya adil itu ya dari diri kita gitu kan. Adil itu ya kita kita berlaku adil dulu yang akhirnya eh, lingkungan sekitar kita tuh eh, menjadi adil juga, menjadi iklim atau eh, perilaku yang adil juga gitu. Ketika kita tidak adil, ketika kita eh, apa ya, melakukan teman kita dengan zolim gitu, dengan apa eh, ya kita ngebully atau apa yang akhirnya eh, dia apa, kena mentalnya gitu, yang akhirnya eh, orang tersebut pundung gitu. Tapi ya itu kita harus adil terhadap eh, keadilan itu, kita harus adil terhadap perilaku kita dari diri kita dulu gitu. Berlaku adil pun harus adil gitu. Nah, eh, di sini jadi keadilan itu teman-teman yang harus dimaknai dengan eh, melihat konteksnya tadi, melihat eh, perilaku gitu, yang kita kalau ngecengin orang enak banget gitu, jadi kayak kita ngecengin yang ya, orang yang kekurangan itu dalam maksudnya difabel itu enak banget, tapi ketika yang nggak difabel enggak gitu. Tapi bukan berarti juga bahwa eh, perilaku cengin ini harus adil, bahwa yang nggak difabel juga nggak dicengin, nggak juga. Jadi eh, menoleransi diri, menoleransi di lingkungan kita gitu, perilaku toleransi yang akhirnya timbul keadilan, apa eh, perilaku adil tersebut kayak gitu. Nah, dilanjut boleh. Jadi nah ini saya narik dari contoh kasus eh, apa contoh kasus saya, karena saya ini jurnalis gitu ya teman-teman, di eh, koran Jakarta. Jadi saya salah satu contohnya gini, dalam bidang jurnalis harus memposisikan pada dua sudut pandang atau eh, sudut pandang yang holistik gitu, yang nggak bisa kita ngelihat dalam satu pihak gitu. Nah, lalu eh, apa? Saya nggak bisa nih ketika ada kasus saya ngelihat yang pro aja atau yang kontra aja. Jadi dua hal atau dua narsum, dua angle berita itu diambil kalau bisa, yang akhirnya dalam satu bingkai apa gitu. Jadi nggak bisa tuh media itu netral. Media itu sebenarnya bukan netral, tapi media itu independen gitu. Seharusnya media itu independen. Kalau media ini netral, berarti media ini eh, seperti lembaga pemerintahan atau humas lah kayak gitu.
Tapi ketika media ini independen, dia harus tahu positioningnya, harus tahu keberpihakan gitu. Ketika keberpihakan atau kebenaran atau keadilan itu ada di kontra ataupun ada di pro, ya kita nggak bisa tuh memberitakan hanya yang kontra aja, tapi yang pro juga diambil. Akhirnya khazanah atau informasi ini kaya gitu, atau informasi ini utuh dalam satu sudut pandang yang holistik tadi, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini perilaku adil juga terhadap teman-teman gitu yang sedang berkuliah, yang juga berkesempatan untuk membumikan ya nilai-nilai Pancasila, membumikan nilai-nilai sila kelima gitu di lingkungan teman-teman, di lingkup terkecil dari kawan, dari teman, dari sahabat dan lain-lain, yang akhirnya nuansa atau implementasi terhadap sila kelima ini bisa diterapkan, yaitu perilaku adil yang kita nggak bisa bicara seenaknya gitu, yang kita juga harus mementingkan orang lain, kita harus menoleransi ketika orang lain ini minoritas, atau toleransi ketika orang ini melakukan hal yang sebenarnya nggak salah, cuma ini diversity aja, ini berbeda aja, yang ini butuh dialog, butuh musyawarah kayak gitu teman-teman. Nah pada kali ini mungkin karena sifatnya follow up ya, Mar. Ini nanti langsung di discuss aja kali ya, Mar. Oh, boleh Bang, siap. Ya, jadi yang tadi udah di gambarin Amar dan bahwa ini bagian dari follow up rangkaian kegiatan sebelum-sebelumnya gitu. Boleh kalau ada yang saya lempar ke balik lagi ke Amar, gimana termin-termin pertanyaannya atau konsepnya mau kayak gimana? Oke, siap. Devi Wahyuni, raise hand. Ya, mungkin buat teman-teman, kita tadi udah dijelasin mengenai dasar Pancasila itu sendiri dan maknanya gitu kan. Mungkin dari teman-teman sekarang ada yang ingin ditanyakan gitu mengenai implementasi sila kelima saat ini di Indonesia gitu. Karena kita bisa melihat sendiri kan keadaan wajah Indonesia saat ini ketika pandemi itu justru banyak sekali gitu hal-hal yang tidak sesuai gitu dengan sila kelima gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Iya, silakan. Ya, Devi, silakan Devi. Ya, aku langsung nanya aja ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya aku pengen nanya, Kak. Tadi Kakak sempat ngebahas tentang bidang jurnalis gitu. Aku tertarik sama yang terakhir Kakak bahas tentang jurnalis. Nah,
di situ dibilang kan kalau jurnalis itu harus memposisikan pada dua sudut pandang. Ini aku nanya aja kan, maksudnya nggak mungkin walaupun nggak masuk ke konteks temanya gitu. Nah, itu kan tentang memposisikan pada dua sudut pandang gitu kan, yang pro sama kontra, dan harus adil gitu. Tapi yang dilihat sekarang itu masih banyak kalau itu Kak, media-media yang memberitain tuh nggak sesuai sama fakta yang ada gitu, dan justru malah nyebarin hoax gitu. Padahal kan media itu harusnya bisa memberikan pemahaman ke masyarakat gitu kan melalui tulisan-tulisan yang ada gitu. Tapi kalau dilihat kan sekarang malah terbalik gitu. Nah, kalau aku tanya itu, di dunia jurnalis itu sendiri ada nggak sih Kak kode etik gitu ketika mereka tuh harus membuat sebuah berita atau membuat sebuah tulisan gitu. Kurang lebih itu Kak pertanyaannya. Masuk nggak Kak pertanyaannya? Halo Kak, kedengaran nggak? Langsung aja Mar. Iya Bang, Apa? langsung aja nggak apa-apa Bang. Ya jadi Biar apa? Untuk yang wartawan dan media ini, jadi kalau ngelihat ini kan sebutannya kita di era post-truth ya, era setelah kebenaran atau setelah pembenaran lah gitu. Jadi maksudnya berita yang terus diulang-ulang akhirnya jadi satu kebenaran gitu, yang akhirnya ada apa sih setelah kebenaran kayak gitu. Nah, yang eh, apa yang harus dipahamin dari teman-teman, kalau saya kayak gini ya. Kalau ngelihat media online gitu, itu nggak bisa emang kita ngeliat dari judulnya, itu pertama. Kedua, kita harus ngeliat dari dalam isinya. Ketiga, ya kita nggak bisa mantau satu berita doang gitu. Jadi terus beda sama koran yang udah langsung, atau media cetak yang udah langsung semua, misalnya kasus Juliari Batubara gitu. Jadi rangkaian kasusnya tuh muat dalam satu berita gitu.